Oke, jadi buat Nadia, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa mungkin? Boleh. Hmm, baik Pak, saya ingin bertanya, Hmm, Un- khususnya untuk fresh graduate ya. Oke. Oh, kamu first graduate ya? Oke. Eh, nah, bagaimana kan kita sebagai fresh graduate kan justru mau mencari pengalaman, tapi Hmm, kenapa banyak informasi lowongan kerja yang justru malah harus ada pengalaman gitu. Oke. Bagus nih pertanyaannya ya. First graduate cari pengalaman, tapi kenapa banyak Tapi lowongan justru kerja yang mengizinkan eh, orang yang punya pengalaman? harus ada Oke. pengalaman bahkan minimal 2 tahun gitu Pak. Oke. Aku jawab Banyakkan dulu. perusahaan. Oke. Nah, aku jawab dulu. Ada dua poin kok sebenarnya. Poin yang pertama, Mm-mm. jawab. Jadi gini, yang diminta itu adalah pengalaman. Jadi kenapa kok fresh graduate itu lagi mau nyari pengalaman, tapi yang diminta malah orang yang berpengalaman? Jawabannya adalah semua orang punya pengalaman. Oke, ada lowongan Mm-mm. pekerjaan, kita harus membacanya lebih detail. Yang diminta itu pengalaman minimum 1 tahun, 2 tahun, atau pengalaman kerja minimum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau info di loker tersebut memintanya pengalaman minimum ini, berpengalaman dalam ini. Artinya pengalaman itu tidak harus diisi dengan pengalaman kerja. Kecuali di poster lokernya tulisannya pengalaman kerja minimum 1 tahun. Itu harus pengalaman kerja. Dan pengalaman kerja ini kadang boleh diisi Mm-mm. kerja, boleh diisi magang. Tapi kalau menyebutkan bahwa pengalaman minimum sekian tahun, berpengalaman dalam mengelola ini, berpengalaman dalam berkomunikasi dengan ini itu tidak harus pengalaman kerja, walaupun pengalaman kerja boleh. Dia boleh dari pengalaman magang, boleh dari pengalaman volunteer, boleh dari pengalaman pendidikan non formal kayak bootcamp dan teman-temannya, boleh dari pengalaman organisasi kepanitiaan, boleh dari pengalaman dia pribadi punya bisnis sendiri, atau yang banyak orang nyebut bahwa banyak orang kuliah sambil kerja, tapi nganggap kerjaannya itu bukan pekerjaan gitu. Karena disebut postgraduate kan ya pekerjaan setelah lulus, ya salah gitu. Kalau Iya. kamu menempuh pendidikan sambil kerja, lah kerjamu ini juga termasuk pengalaman kerja gitu. Jadi dibaca ulang Mm. ya. Kalau tulisannya pengalaman minimum gini, itu yang diminta pengalaman. Tidak harus diisi dengan pengalaman kerja. Yang penting kamu pernah, kamu punya achievement di situ, dan kamu punya skill gitu. Intinya apa sih kok diminta pengalaman? Intinya tuh adalah kamu tuh punya pengalaman untuk diberikan tanggung jawab itu, pernah punya pengalaman itu. Yang kedua, apa titik tertinggi kamu selama punya pengalaman itu? Achievement aja. Achievement juga nggak harus yang viral, dapat hadiah, piala, piagam, perlombaan gitu. Dan yang ketiga, setelah kamu punya pengalaman itu, kamu akhirnya punya skill apa sekarang? Kan orang kalau melakukan sesuatu akhirnya punya skill kan ya, gitu. Nah, itu yang kamu tonjolkan sebagai satu kesatuan utuh pengalaman. Tidak harus pengalaman kerja, paham nggak? Gitu. Mm. Jadi itu dibungkus nanti infonya di CV atau di penjelasan lebih detail di portofoliomu, gitu. Kemudian yang nomor dua terkait dengan kalimatmu tadi, kan kebanyakan kayak gitu. Nah, gunanya kamu adalah menemukan loker sesuai dengan yang kamu pengen dan mereka juga kayaknya pengen orang kayak kamu. Kalau memang kamu Mm. menemukan bahwa kebanyakan lokernya butuh yang kayak begini, nah balik lagi, coba perluas sumber lokermu. Coba perbaiki cara mencari lokernya. Barangkali sumber-sumber lokermu sejauh ini kurang luas, kurang dalam, atau jadi kurang ada yang dicoba. Karena memang banyak sekali lowongan kerja yang tersembunyi, gitu. Jadi nggak Mm. bisa kamu cuma nyarinya lewat website mulu, nyarinya lewat apa misalkan job portal A mulu gitu. Nggak bisa. Iya, iya. Itulah kenapa orang harus punya banyak sumber loker. Kenapa harus punya banyak sumber loker? Satu, aku nggak tahu kapan loker yang cocok buat aku itu akan muncul. Nomor dua, tapi aku yakin bahwa setiap hari selalu ada loker baru. Mm. Yang nomor tiga, dan aku yakin di luar sana banyak perusahaan yang aku tuh belum kenal. Yang namanya pun aku nggak tahu, gitu. Nah, karena aku nggak tahu kapan loker yang cocok buat aku akan keluar, keluarnya lewat mana juga aku nggak tahu. Padahal tiap hari itu ada loker baru, dan di luar sana pasti banyak perusahaan yang aku nggak familiar namanya,
tapi dia ngeluarin loker yang mungkin aku butuhkan, sehingga artinya apa? Menghasilkan tindakan bahwa aku tiap hari harus apply, dan sumber lokerku nggak cuma dari satu sumber. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, sejauh ini, sejak kamu jadi fresh graduate sampai sekarang, kan barusan lulus nih sampai sekarang, apakah kamu bisa menjaga stabilitas itu? Contoh, teman-teman di grup loker yang lain ya, gitu. Itu sumbernya ada banyak tuh. Misal punya job portal ABC, punya LinkedIn, nyari di sosmed, di apa namanya, website perusahaan, terus habis itu di grup WA aku, mungkin ada grup lain ya, sumbernya banyak gitu. Apakah kamu sudah melakukan itu? Nomor satu. Yang nomor dua, apakah yang kamu cari itu ya dicari di platform ini tuh secara konsisten dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi bikin target pribadi. Contoh, teman-teman di grup, baik yang first grade atau yang senior, per hari rata-rata yang udah pernah aku review, kadang aku sampling ya, aku tanya, sehari itu bisa 20 sampai 30 lamaran rilis. Nah, kamu berapa banyak? Kalau misalkan baru ngirim lamaran 2, 3, 4, 5 per hari, ya wajar panggilan nggak banyak gitu. Nah, sekarang kita pikir aja, ada grup WA aku, ada LinkedIn, ada website. Misalkan kamu punya Jobstreet, misalkan. Terus misal kamu punya Glints. Masing-masing 2, 2, 2, 2, 2 aja, udah 10. 3, 3, 3, 3 udah 15. Jadi kalau misalkan 6, 6, 6, 6 udah 30 gitu. Bisa bisa kayak begitu. Tapi kalau kamu belum mengoptimalkan itu semua, ya udah, nanti kadang ada hari kamu ngirim lamaran, ada hari enggak. Atau ada hari ini ngirim lamarannya banyak, besok dikit, besoknya enggak. Hari libur ikutan libur gitu. Padahal LinkedIn bisa diakses, Jobstreet bisa diakses di hari libur. Ngapain gitu? Kalau strategimu hari libur enggak ngirim via email nggak apa-apa. Tapi kalau yang lewat website perusahaan, job portal, LinkedIn, itu mah tengah malam aja ngirim nggak apa-apa kayak gitu. Pagi, siang, sore, malam juga nggak apa-apa. Yang penting kamu target. Aku sehari harus ngirim sekian gitu, application gitu. Kalau aku belum ngirim sekian, aku belum tidur dulu. Kayak gitu, ditarget. Gitu. Harus semacam itu dulu. Kemudian apa lagi? Nah, ini, suka nggak suka, kita kan ada di era digital. Gitu. Aku kasih tahu ya, dari orang-orang yang ribuan yang udah aku review ya jauh ini, itu ada orang yang dapat kesempatan kerja gara-gara ngelamar kerja, apply gitu. Apply, terus habis itu ada panggilan, terus keterima gitu ya. Tapi banyak juga teman-teman yang dapat kesempatan itu gara-gara ditawarin. Di DM lewat LinkedIn-nya, di DM lewat TikTok-nya, di DM lewat IG-nya, kayak gitu. Nah, kita nggak tahu kerjaan impian kita selanjutnya itu gara-gara melamar atau ditawari. Sehingga kamu harus mengupayakan keduanya ini. Kamu harus mengupayakan bisa lolos, dapat panggilan gara-gara melamar kerja, tapi juga harus mengoptimalkan buat ditawari. Gimana mengoptimalkan biar ada panggilan buat ngelamar ya tadi? Ditarget jumlah banyak dengan dokumen yang sesuai, udah bener gitu. Ini meningkatkan kemungkinan kamu lolos gara-gara melamar. Lalu yang berkaitan dengan ditawarin apa? Branding di sosmed gitu. Kalau kamu udah sering nonton videoku, karena kayaknya kan masuk baru ya di grupku, bahwa aku sering ngomong bahwa nggak boleh job seeker itu susah dicari di sosmed gitu. Memang hak masing-masing yang namanya sosmed itu untuk pribadi, untuk keluarga, untuk entertainment gitu-gitu. Tapi kamu kalau nggak menggunakan sosmed dihubungkan untuk perjalanan karir, itu nanti namanya kamu mencari kesempatan karir itu dengan cara konvensional yang dulu-dulu gitu. Di mana orang tinggal nyari loker, ngirim, nunggu, kayak gitu. Sekarang nggak begitu. Sekarang coba bayangkan fokus sama LinkedIn paling gampang. Kamu sibuk kirim lamaran lewat website, lewat email, itu orang-orang di baliknya itu kan punya akun LinkedIn. Kalau kamu ngirim lewat email, iya, kamu ngirim email, kan kamu nggak bisa lihat tuh muka orangnya siapa. Atau kamu pakai job portal apa deh gitu. Gitu. Kamu memang bisa ngobrol langsung sama HRD-nya, ngobrol sama usernya, kan nggak bisa. Nah, di LinkedIn isinya nggak cuma loker, jangankan loker. HRD aja pada ngumpul di LinkedIn, user aja pada ngumpul di LinkedIn. Kenapa nggak dioptimalkan LinkedIn? Takutnya nanti buru-buru, wah nggak ada nih panggilan susah, nyari yang berpengalaman, LinkedIn-nya belum dioptimalkan, kayak begitu.
Karena gitu. Kalau di LinkedIn ada HR perusahaan tertentu, kok bisa ngobrol langsung. Kalau udah berteman tinggal DM gitu. Komentar di kolom komentar. Dibandingkan dengan ngirimkan lamaran yang kamu datengin langsung nih ke kantornya. So Mm-mm. daftar ke pabrik mana? Itu aja masih kamu harus ketemu security. Masih ada gerbang, ketemu security, ditanya ada janji apa enggak, orangnya di tempat atau enggak, bisa dadakan ketemu atau enggak gitu. Kau datang ke yang kantornya di tower mana, masih ada security masing-masing tower building. Belum nanti kamu ke resepsionis lantai berapa ada janji ini itu enggak. Ada banyak barriernya gitu biar kamu bisa ngobrol langsung sama HR-nya. Tapi di LinkedIn kan kamu tinggal ketemu akunnya, tinggal di connect ngobrol. Iya. Apalagi akunmu premium misalkan kalau nanti teman-teman ada yang pakai akun premium, bisa nembus obrolan langsung kayak begitu. Nah, ini hal-hal semacam ini yang harus dioptimalkan. Banyak teman-teman itu lupa sekarang ada yang namanya background check. Background check itu sebenarnya dari dulu ada. Background check itu salah satunya adalah sosial media check. Sosial media check itu tidak hanya tentang seberapa ini orang ini citranya gimana sih di sosmed kayak begitu. Tapi seberapa mudah kamu ditemukan di sosmed, iseng aja, ketik nama lengkapmu di Google, muncul nggak kayak gitu. Atau kamu nanti iseng ketik namaku di Google kayak gitu. Jadi harusnya tuh ini gimana ya caranya kalau ada HRD itu bisa nyasar di LinkedIn-ku tuh gimana gitu. Mereka nyari-nyari lewat apa? Oh, akun LinkedIn-ku harus aku lengkapin, aku harus aktif bikin postingan kayak gitu. Oh, sekarang kalau ada HRD tuh atau orang lah siapapun nyasar di IG-ku, dia bisa langsung masuk ke LinkedIn-ku gimana ya? Itu. Gimana orang kalau nyasar di TikTokku bisa langsung nyasar ke LinkedIn-ku, nyasar di YouTube-ku bisa langsung ke LinkedIn-ku. Aku mau kumpulin semua orang-orang buat siapapun yang nyasar di sosmedku masuk ke LinkedIn-ku. Atau gimana caranya orang kalau lihat konten postingan-postinganku di TikTok, di IG, itu percaya bahwa aku tuh ahli di bidang ini, gitu. Kan kita harus branding dong. Kalau kamu nggak branding, maaf nih, orang yang sejurusan sama kamu kan banyak. Kakak tingkat, adik tingkat, teman seangkatan, orang Mm. sejurusan dari kampus lain seluruh dunia, gitu. Kamu job seeker, barangkali itu termasuk orang-orang yang udah dapat kerja tapi pengen pindah kerja di loker-loker yang kamu juga lamar, gitu. Itu kan pesaingmu semua. Kalau semuanya kamu perlakukan hanya dengan cara konvensional yang ngirim, tunggu, seleksi alam begitu ya, gitu. Lah ini kan untung-untungan banget kalau ada panggilan juga terbatas, gitu. Nah, banyak dari teman-teman yang udah aku review gitu, nah sebelum-sebelumnya gitu. Aku lihat sosmednya, set IG-nya cuma following follower, di protect. Ya buat apa? Kadang IG-nya malah di display di CV. Oh, ada link nya apa, IG-nya apa, begitu aku buka di protect. Lah buat apa dilampirin di CV kalau di protect? Gitu. Tahu nggak fungsi dari ngelampirin itu? Apalagi gitu. Following follower nggak ada postingan, kosong. Di interview, kamu aku undang interview. Misalkan di interview, kamu bilang, saya orangnya komunikatif, mudah bergaul, terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang, tapi tidak tergambar gitu di postingan sosmedmu. Paham nggak? Nah, itu. Nah, hal-hal semacam ini yang ibaratnya harus dioptimalkan. Jangan sampai sebagai job seeker susah ditemukan di sosmed. Jadi ini harus bareng gitu. Artinya apa? Setiap hari sambil kamu sibuk untuk apply job ini, gitu, kamu juga harus sibuk untuk branding di sosmed. Paling gampang branding tuh LinkedIn aja, gitu. Itu harus seimbang. Kalau enggak, ya sudah, gitu. Nanti isinya nanti kita akan ngeluh dan tanda tanya aja. Kok belum gini ya? Kok susah nyari ini ya? Begini, begini, begini. Nah, oke ya, paham ya. Nah, itu adalah hal yang harusnya dilakukan kayak gitu untuk merespon perasaan bahwa kita mau nyari pengalaman, kok yang dicari adalah orang berpengalaman. Aku simpulin, yang pertama adalah pengalaman harus dilihat apakah harus pengalaman kerja atau pengalaman lain juga bisa dimasukkan, ya kan? Itu. Yang nomor dua, pada saat kita kesusahan untuk nyari loker sesuai dengan yang kita butuhkan, perbaiki cara ngelamarnya. Baik dari sumbernya, channelnya, atau intensitasnya. Yang nomor tiga, biar makin gampang lagi, yang di nomor dua tadi, setiap hari kamu harus sambil apply-apply job, sambil kamu branding di sosmed. Karena Mm. buat aku pribadi nih, aku sendiri ya, ini subjektif di aku. Dilarang job seeker susah ditemukan di sosmed. Kayak gitu. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaanmu gitu. Paham ya? Paham, Pak. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Atau apa yang kau masih penasaran gitu? Boleh. Mungkin aku kepikiran satu pertanyaan nih. Apa tuh? Bagaimana kalau
seorang mahasiswa nih yang sudah melaksanakan perkuliahan, cuma pas di pertengahan jalan dia ngerasa kok nggak cocok nih, tapi dia udah pengen lulus gitu, Pak. Nah, Mm-mm. terus apakah bisa dia melamar eh, posisi pekerjaan yang emang Mm-mm. nggak sesuai sama latar belakang pendidikannya? Nah, apakah hmm, HR itu bisa apa ya, bisa dengan pelatihan-pelatihan yang kita udah jalan gitu, Pak? Maksudnya Oke, apakah dia dominan ngelihat latar belakang pendidikan atau bisa dari pelatihan-pelatihan itu? ya, oke. Jadi gini ya, yang disebut suatu pengalaman yang akhirnya nanti kamu tulis di CV, itu artinya penting semua. Jadi elemen CV itu kayak pengalaman kerja, bagian pengalaman pendidikan, organisasi, kepanitiaan gitu ya. Mana elemen CV Mm-mm. yang paling penting? Semuanya penting, karena saling berkaitan gitu. Oke. Nah, di luar sana ada perusahaan yang sifatnya itu nyari yang spesialis, ada yang generalis, ada yang tengah-tengahnya, semi generalis gitu. Spesialis tuh, ini aku kasih contoh buat pendidikan, karena kamu nanya soal pendidikan. Spesialis pendidikan tuh misalnya nih, dibutuhkan lu S1 teknik mesin gitu. Itu nanti teknik industri, teknik sipil, teknik arsitektur, pada ngelamar juga yang nggak bakalan lolos, karena jelas di situ butuh Mm-mm. spesialis teknik mesin gitu. Oke, itu yang contoh yang spesialis. Ada yang generalis gitu. Misalkan di pendidikan tulisannya pendidikan minimum SMA atau SMK. Berarti mau SMA SMK apapun jurusannya boleh, ya kan? Kalau Iya, bahkan ekstrimnya pendidikan minimum SMA atau SMK, D3 boleh lamar nggak? boleh. Boleh, karena minimumnya itu gitu loh. Ini kan Mm-mm. generalis banget. Atau tulisannya minimum D3 atau S1 semua jurusan. Itu mau jurusan apapun juga boleh kan? Gitu. Mm-mm. Ini analogi apa ya, logika generalis sama spesialis gitu soal pendidikan. Di tengah-tengahnya, misalkan pernah nggak ada kualifikasi gini, minimum pendidikan berasal dari jurusan ini, atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah lihat Mm-mm. loker pakai koma-koma gitu. Nah ini yang ibaratnya yang spesialis banget juga bukan, yang terlalu generalis juga bukan. Ini tengah-tengahnya gitu. Artinya kalau kamu ngerasa bahwa aku pengen menjual dari sisi pendidikan, tapi yang ibaratnya tuh bukan yang harus dari jurusan itu, karena aku pengen mencoba Mm-mm. pekerjaan yang tidak dari pendidikan itu secara utuh. Mm-mm. Jadi cuma sekian persen dari yang aku pelajarin dari kuliah aja yang Iya, untuk aku sana. Tapi aku pengen nonjolin dari pengalaman kerjaku mungkin, magangku, atau bisnisku gitu-gitu. Ya, berarti kamu tinggal nyari ini kan, dua ini. Bukan yang spesialis, mungkin yang generalis, yang terlalu tidak mementingkan pendidikan, harus strict dari pendidikan itu gitu. Nah, lebih ke arah sini. Bisa nggak? Bisa. Apakah HR itu sadar soal itu? Ya sadar gitu. Karena dari CV yang ada tuh nggak yang serta-merta, wah ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Kecuali beberapa rekrutmen khusus yang strict tadi. Rekrutmen strict ini paling gampang apa? Rekrutmen misalkan CASN, BUMN gitu ya, yang barusan-barusan buka ini. Itu kan jelas tuh, harus dari jurusan ini. Kalau nggak ya nggak bisa cross. Tapi di luar sana kan banyak banget loker semua jurusan. Kayak begitu. Banyak banget loker yang minimum pendidikannya ini. Tapi yang dipentingkan adalah nggak cuma sekedar pendidikan itu, tapi breakdown di kualifikasinya lain harus kamu baca kayak gitu. Ini dengan alasan macam-macam ya. Mau alasan kamu ngerasanya misalkan nih, aku ngerasanya di tengah jalan aku rasa salah jurusan lah, atau mungkin sampai lulus aku ngerasa jurusanku oke-oke aja. Tapi gara-gara aku ngelihat fenomena baru, jadi setelah lulus aku sering ikut training, aku punya perubahan rencana gitu. Jadi aku nggak ngerasa jurusanku salah, tapi aku rasa, wih aku kayak lebih cocok ini nih gitu. Kayak gitu, ya nggak masalah gitu. Nanti kan paling tinggal disesuaikan saja gitu. Misalkan jurusanku, kayak misalkan ya, jurusanku pendidikan bahasa Inggris. Nggak usah, jangan, ya, ya, terlalu ini. Jurusanku pertanian, misalkan. Ya kan? Terus aku ngelamar kerja jadi customer service gitu. Kan mungkin nanti di interview akan ditanya, loh ini jurusan Anda kan pertanian. Kenapa Anda melamar kerja sebagai seorang customer service? Gitu.
Lah, kalau kamu ngelihatnya cuma dari nama posisi customer service dan nama pendidikan pertanian, nggak nyambung kan ya? Kayak gitu. Tapi kan karena ini interview, itu adalah momen jawab kamu kan untuk menjelaskan dan meyakinkan kan? Gitu. Mungkin kamu sampaikan saja bahwa misalkan jawabannya begini. Baik Bu, memang benar. Misalkan HR-nya Bu Nadia. Baik Bu Nadia, memang benar bahwa pendidikan saya adalah pertanian. Namun selama menempuh pendidikan, saya tidak hanya mengikuti kegiatan secara akademik saja. Saya aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan, di antaranya menjadi ini di sini, ini di sini, ini di sini. Dan di semua itu saya diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Baik itu di forum-forum yang isinya hanya mahasiswa saja atau yang berkaitan dengan masyarakat luas. Selain itu, saya juga di kampus sering presentasi terkait dengan praktikum-praktikum yang ada, di mana di situ saya juga melatih kemampuan komunikasi saya. Saya juga kemarin mengambil beberapa magang yang tidak berkaitan dengan pertanian. Saya magang sebagai seorang customer service di PT ini selama sekian lama. Di sana saya juga diberikan kesempatan untuk melakukan ini itu. Dari sana, saya menyadari bahwa saya juga memiliki senjata dan kelebihan yang tidak hanya berkaitan dengan pertanian. Namun saya juga memiliki kelebihan di kemampuan komunikasi dan administrasi yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Saya saat ini sedang berencana untuk menggunakan kelebihan saya itu untuk perjalanan karir saya ke depan, sehingga saya memutuskan untuk melamar kerja menjadi seorang customer service. Kayak begitu. Seolah-olah tuh kamu ngomong, ya lu kalau mau ngelihat dari pendidikan dan customer service ya nggak nyambung. Ini loh, gue ada pengalaman lain nih, gitu. Nah, di sini kan berarti kan gue ada dua kelebihan nih, pengalaman lain sama background pendidikan. Nah, ini kan jadi kelebihanku nih. Nah, aku lagi nggak pengen nonjolin pertanyaannya, kok aku pengen nonjolin ini, gitu. Itu loh sebenarnya. Hal-hal semacam ini yang harusnya kamu pelajarin. Nanti sesi selanjutnya aku latih biar kamu bisa interview kayak gitu, nggak apa-apa. Biar kayak teman-teman yang lain juga kayak gitu kok, Zoom sama aku berkali-kali sampai latihan interview juga gitu. Nah, hal ini yang harusnya bisa kamu lakukan, dan wajar kalau fresh graduate nggak tahu ini. Aku dulu fresh graduate juga nggak tahu. Aku dulu nggak diajarin di kampus gitu. Kayaknya di banyak kampus, hampir semua kampus nggak ada tuh yang ngajarin kayak begitu. Itu walaupun aku pernah ada, kaget ya ada kampus yang bisa lakuin itu. Tuh keren banget sih kayak gitu. Cuman ya hal-hal ini loh yang harusnya kamu manfaatkan gitu. Banyak kok. Dan kalau kamu cari data statistik kan memang berapa persen tuh? 60-70% orang Indonesia bekerja di luar background pendidikannya. Bisa. Yang penting kan ibaratnya kamu ngomong bahwa jurusanku A bukan berarti modalku A. Aku punya modal kelebihan A, B, C. Nah, sekarang aku tuh lagi pengen menggunakan modal B. Gitu. Jadi itu yang kamu tonjolkan. Oh, sayang dong nanti jurusannya. Oh, tidak, Bu. Gitu. Misalnya kamu nanya aku, oh sayang dong, berarti kamu nggak pakai jurusan. Oh, tidak, Bu. Karena selama menempuh pendidikan saya, selain saya mempelajari yang berkaitan dengan pertanian, di sana saya kan diberikan kesempatan untuk membuat laporan praktikum. Dan laporan praktikum ini kan sifatnya administratif sekali. Saya menyusun laporan menggunakan Word, saya mengolah data menggunakan Excel, kemudian saya berpresentasi menggunakan PowerPoint, dan itu semua kan adalah keahlian yang dibutuhkan menjadi seorang customer service. Karena selain berkomunikasi dengan customer, di situ juga ada kegiatan administratif yang berkaitan dengan perekapan data, mungkin membuat laporan rutin harian, bulanan, dan lain-lain. Dan itu saya yakin akan berguna pada saat saya diberikan kesempatan menjadi seorang customer service. Coba, kamu nggak, ini aku asal ya, ngomong spontan tuh kayak begitu. Cuman kan ini kan butuh skenario, butuh latihan, gitu. Nah, silahkan nanti belajarnya ke arah sana, gitu. Nanti lebih detailnya di sesi detail lah aku ajarin, kayak gitu. Paham nggak? Ini biar ininya, ya Iya, mindset paham. dulu nih, ya gitu. Mm-mm. Oke, ada respon terserah. Ada pertanyaan lagi juga boleh. Gitu. Apa tuh? Gitu. Hmm, Ya ini kamu pikirin. agak-agak gimana ya? Hmm. Kalau ada yang rahasia Gimana? disensor sendiri gitu. Secara secara Heeh, ya secara generalnya aja gitu. Atau heeh. diganti Nih, istilah boleh. Gimana tuh? enggak sih Pak, pengen nanya gimana nih menurut Bapak dengan statement Wah, zaman pertanyaanmu sekarang, keren. Karena pertanyaanmu hari ini serius. Pertanyaan untuk pembuka hari ini padahal keren-keren. itu, Kenapa? padahal aku Nah, nggak sama zaman sekali sekarang menyusun nggak apa-apa. kajian. Nggak apa-apa. Zaman Jadi, sekarang tuh. Zaman sekarang, hmm, zaman sekarang kenapa? nih, bagaimana dengan statement orang-orang yang bilang zaman sekarang tuh nyari lowongan kerja paling gampang dengan orang dalam, itu gimana tuh Pak? Oke, oke.
Oke, bagus nih pertanyaannya ya. Aduh, aku ditanya ini dari dulu tuh ada aja yang nanya gini ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, malah bagus jadi buat edukasi kan secara berkala ada yang nanya. Jadi gini, Iya. faktor ordal itu juga berpengaruh. Tapi dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang banyak banget, dibandingkan dengan jumlah loker yang dibuka, berapa persen sih yang pakai jalur ordal tadi? Sangat sedikit. Jadi, dengan adanya orang yang memiliki privilege itu, yang masuk dengan cara itu jadi pembenaran kita pada saat kita nggak banyak panggilan. Wah, ini aku susah dipanggil nih gara-gara ordal nih, gitu-gitu gitu. Itu hanya bikin perasaan kamu itu tenang, tapi nggak merubah keadaan. Karena statusnya kamu masih jobless, paham nggak? Gitu. Apalagi hal ini didiskusikan sama teman-teman. Oh, ini malah jadi toxic discussion, gitu. Ya kan susah kan? Iya, karena ini udah gini sih, kita udah gini sih ini. Ini gara-gara ordal ya, iya. Padahal porsi ordal itu dikit, gitu. Katakanlah kita ngomongin angka deh, angka asal. Ada 100 posisi yang harus diisi oleh 100 orang, ya kan? Dari 100 posisi itu, pelamarnya ada 1 juta. Yang pakai jalur ordal 5, katakanlah. Nah, berarti kan kalau dari 1 juta orang, 100 orang keterima, yang 900 enggak. Nah, yang 900 ini nih ngegosip nih. Wow, susah keterima ya gara-gara begini, gini, gini, gini. Iya tuh gara-gara jalur ordal. Kan seolah-olah dia bilang, yang 900 ini diskusi bilang, wah ini susah keterima ya gara-gara 5 orang itu. Ya logikanya kalau yang diterima 100, yang pakai jalur ordal cuma 5. Lah ini yang 95 kenapa kalian juga nggak mampu gitu loh, paham nggak sih? Kayak gitu, gitu loh. Jadi ingat ya, gitu. Statement itu benar bahwa ada orang pakai jalur ordal ya silahkan. Itu kan cara masing-masing. Tapi aku yakin 100% gitu. Dasarku apa? Ya aku review CV, tiap hari aku nyari loker gini-gini, diskusi sama teman-teman yang udah keterima kerja, yang udah ada di industri dengan berbagai level. Level bawah sampai aku diskusi sama CEO, CTO, COO, CFO gitu-gitu. Jalur ordal tuh katakanlah ada, tapi kecil. Jangan sampai pernyataan tadi menjadikan pembenaran bahwa susahnya kamu dapet job gara-gara ordal. Kayak begitu. Yang kedua, ordal ini harus dibedakan ya, gitu. Karena nanti akan ada yang calo begitu, ada yang jalur referensi gitu. Jalur referensi tuh dan kayak begitu tuh gimana? Nah, ini banyak orang tuh nyalahin nih ya, yang aku lihat fenomenanya. Banyak orang nyalahin jalur ordal itu lewat, maksudnya kayak otomatis langsung keterima gitu. Gitu. Sebenarnya jalur referensi gitu kan. Padahal jalur referensi itu hanya ngasih info gitu, ngasih rekomendasi lah gitu. Dan itu nggak semua posisi ada jalur rekomendasi kayak gitu. Dikasih jalur rekomendasi apa langsung keterima? Ya enggak. Kamu juga akan diproses, ada psikotes, ada interview, ada ini, ada asesmennya juga kan, gitu. Jadi kalau kamu lah jalur referensi pun, kalau kamu nggak mampu, ya nggak bakalan lolos, gitu. Paling nanti temen bilang, sorry ya yang kemarin kamu belum lolos, kata HR ku kamu kurang begini, gitu. Itu kan hanya referensi ini kan sebenarnya hanya lebih ke apa? Sumber loker kan, gitu. Dan ini balik lagi, jumlahnya cuma sedikit, gitu. Nah, itu pendapatku pribadi ya soal jalur ordal. Nggak usah terlalu kamu pusingin. Coba sekarang kamu kalau kalau mikir jalur ordal, tapi pakai sudut pandang lain. Ordal itu kan ibaratnya kayak inner circle-mu, ya nggak sih? Kayak gitu. Sekarang gimana kalau inner circle-mu diperluas? Contoh, kamu anggap gini, masyarakat Indonesia kan ada 270-280 juta orang. Oke. Yang punya LinkedIn, nanti aku kasih lihat, yang punya LinkedIn itu cuma 20 juta orang. Dari 270 orang, yang punya LinkedIn itu cuma 20 juta orang. Dari 20 juta orang, menurutku juga nggak semuanya akunya aktif. Katakanlah yang aktif 18 juta. Artinya gini, bisa nggak kamu menganggap bahwa ekosistem LinkedIn itu ordalmu? Ibaratnya, orang yang nggak punya LinkedIn nggak bakal bisa nge-DM-in HRD, nggak bakal punya kesempatan ngobrol sama HRD, nggak bakal bisa ngobrol sama user. Kan kalau orang yang nggak tahu LinkedIn kan nggak tahu, paham nggak? Nggak dapat infonya. Nah, kenapa kok kamu nggak membayangkan bahwa LinkedIn itu adalah jalur ordal, gitu? Di mana kamu bisa melakukan sesuatu di saat orang lain belum bisa. Orang lain belum dapat infonya, kamu udah dapat infonya dulu karena HRD-nya posting loker di LinkedIn.
Yang lain belum tahu nih muka HRD-nya siapa, di LinkedIn kamu bisa DM, bisa kenalan lebih dulu. Bukankah itu jalur ordal? Kita perluas aja. Karena tadi, kalau analoginya kecil kayak tadi, ya kamu akan memandang ordal sebagai sesuatu yang sempit. Coba diperluas gitu. Ekosistem LinkedIn gitu dibandingkan ekosistem Indonesia. Artinya kan untuk berkompetisi sama orang begitu. Gini loh, yakin ya, banyak job seeker yang lebih hebat dari kamu. Bener nggak? Banyak job seeker yang lebih hebat dari kamu, lebih pintar dari kamu. Tapi sebagian dari job seeker yang lebih hebat dari kamu masih belum tahu LinkedIn itu apa. Bener nggak? Kita ngomongin LinkedIn aja deh, nggak usah kemana-mana. Oke? Nah sekarang, dari job seeker yang lebih hebat dari kamu, tapi juga punya akun LinkedIn. Oke? Barangkali sebagian job seeker ini tidak aktif LinkedIn seaktif kamu. Di saat mereka buka LinkedIn secukupnya, kamu bener-bener buka LinkedIn dengan cara yang benar. Jadi kalau cara bersaing sama orang yang lebih pinter, ya jangan pinter-pinteran, kamu masih kalah. Tapi bersaingnya lewat apa? Cepet-cepetan, cepet-cepetan dapat info. Orang pinter belum tentu bisa dapat info lebih dulu karena nggak punya LinkedIn, gitu loh. Terus apalagi cara bersaing dengan orang yang lebih pinter? Sebagian orang yang lebih pinter itu lebih malas dari kamu. Di saat mereka tinggal nungguin loker, udah punya LinkedIn, nungguin aja mana ya, nunggu ada orang nawarin kerjaan gitu. Kamu di situ bener-bener ngeluarin waktu buat hunting, nyari loker ke sana sini, gitu. Terus apa? Sebagian orang pintar ngelamar kerja secukupnya. Kamu nggak bisa ngalahin lewat pinternya. Kamu ngarahin lewat apa? Banyak-banyakan. Mereka ngirim lamaran ya 2, 3 per hari. Kamu kayak tadi 10, 20, 30 per hari konsisten. Itu adalah cara ngalahin orang yang lebih pintar dari kamu. Bukankah begitu? Jadi kalau ada yang lebih hebat, ngerasa dia lebih hebat, nggak usah ngeratap gitu. Wah, pengalamanku masih segini. Mereka udah hebat-hebat loh. Santai aja, fokus aja sama kelebihanmu. Oke, aku nggak bisa kalahin mereka lewat jalur pinter-pinteran. Aku kalahin lewat jalur cepet-cepetan, banyak-banyakan, gitu. Rajin-rajinan, gitu loh. Nah, kalau kamu sudah memiliki mental semacam itu, mau ada orang pakai jalur odal, kayak mau teman muda pada terima kerja semua, kayak mau orang-orang nyinyir kayak, kenapa kamu masih jadi job seeker gitu-gitu. Kamu udah nggak ambil hati, nggak ambil pikiran. Karena kamu lagi di jalanmu, lagi berfokus menuju ke arah yang benar. Bedanya mereka udah ngambil hasilnya, tapi kamu masih OTW, gitu. Ibaratnya mereka keterima kerja dulu, kan belum tentu akhirnya mereka resignnya belakangan. Barangkali nggak cocok terus keluar, begitu kamu dapat kerja mereka jadi job seeker lagi, nggak ada yang tahu. Atau gitu, mereka dapat kerja, kamu juga akhirnya nanti dapat, tapi yang promosi jadi manajer kamu duluan malahan, gitu. Jangan pernah mengukur akhirnya bagaimana hanya karena awalnya bagaimana. Ingat tuh kalimatku. Oh, aku jadi ngeluarin bahasa-bahasa kalau aku ngisi webinar ya gitu. Gitu. Ingat ya, jangan menakar gimana nanti akhirnya dengan melihat awalnya gimana. Kalau itu berkaitan dengan struggling, perjuanganmu, gitu. Kecuali ya untuk hal-hal yang tadi, hal-hal yang nggak bagus dan lain-lain, endingnya gimana udah bisa ketebak, gitu kan? Sebagai orang beragama kan kita udah tahu ada peringatannya. Tapi kalau untuk hal yang sedang diupayakan, jangan pernah menilai akhirnya gimana hanya dengan melihat awalnya gimana, gitu. Keren ya, diakhiri sama quotes ya. Nah, ini abisnya bikin status. Keren. Kayak begitu, gitu. Makanya aku seneng pertanyaanmu variatif nih hari ini nih. Gini. Oke, sampai di sini semoga cukup jelas. Iya, jelas, Pak. Jelas Oke. banget.